Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita. Oke, so di sini mbaknya bertanya seperti ini teman-teman ya. Berarti sama sekali terima cuma sedikit gaji ya mbak, dan nggak bisa kirim uang selama potongan belum habis karena terima sisa sedikit. Nah di sini buat kalian yang masih pertama kali datang ke Singapura, biasanya terima sisa potongan itu berapa sih? Ada yang terima 50, terimanya 80, 100. Apakah uang 50, 80, 100 nggak bisa dikirim mbak? Bisa loh mbak ya, kalian yang terima 50 kirimlah yang 30 ya, ongkosnya 5 dolar, kalian masih punya simpanan 15 dolar, itu aja mbak ya. Jadi di sini misalkan kalian selama masa potongan itu kalian ngomong sama mem, misalkan mem selama potongan saya nggak ambil off day, jadi uang off day-nya saya minta karena saya butuh ngirim uang untuk keluarga yang ada di Indonesia. 30 ini mbak sudah bisa 300 lebih kayak gitu ya. Karena di sini cruise-nya ya saya bantu kalian untuk menghitung. Untuk cruise saat ini adalah 11.500. Oke. So 11.500 dikalikan 30. 345, lumayan mbak, daripada kalian nggak kirim sama sekali ya. Memang sisanya sedikit banget, yaitu mah masih lumayan loh teman-teman. Saya dulu awal pertama kali datang ke Singapura, saya itu sisa potongan cuman 5 dolar ya. Jadi di sini selama 8 bulan saya itu nggak kirim apa-apa, tapi alhamdulillah ya, bukannya selama 8 bulan nggak kirim apa-apa, pas Chinese New Year saya itu dapat ampau banyak, saya bisa kirim 2 juta teman-teman. Karena di situ kan keluarga mem itu kan besar banget. Di situ kan mem masih punya bapak ya, masih ada akung ama anaknya kan banyak ya. Alhamdulillah waktu Chinese New Year itu saya dapat ampau banyak. Jadi di situ nggak harus nunggu 8 bulan, terus nggak harus nunggu sampai finish potongan saya baru kirim, itu enggak teman-teman. Saya itu Chinese New Year sudah bisa kirim ke Indonesia. Itu ibu saya seneng banget. Waktu itu kan saya belum nikah ya. Jadi di sini tuh benar-benar saya tuh seneng banget melihat uang dolar tuh, seneng banget teman-teman. Yakin waktu itu kan saya pertama kali datang ke Singapura ya. Saya waktu itu tahun sekitar 2005 teman-teman ya, 2005 bener. Terus pertama kali saya ambil cuti pulang ke Indonesia itu 2007. Saya cutinya 2 minggu, itu pun saya dijemput sama orang tua di Bandara Surabaya, dan setelah itu terus balik lagi ke Singapura ya. Kayak gitu setiap 2 tahun sekali balik ke Singapura kayak gitu. Tapi kan dulu, tapi saat ini setiap tahun tuh saya sebenarnya dapat cuti teman-teman. Cuman saya aja yang nggak mau. Karena apa? Ya nggak tega ninggalin anak ya. Saya sekarang sudah punya anak saya sudah besar ya. Sebenarnya anak saya tuh ngomong sama saya tuh seperti ini, mah nggak usah kerjalah, ngapain sih kerja terus kayak gitu kan, sininya sudah ya Allah, sudah benar-benar nggak bisa loh teman-teman menahan air mata jatuh tuh langsung. Dan anak saya juga nangis kalau tak tinggal kerja tuh, nangis teman-teman. Sudah kangen, kepingin yang namanya ya kapan ya punya ibu di rumah masakin untuk aku, terus aku ada ibu di rumah. Pasti harapan setiap anak itu sama. Jangankan anak, kita aja juga berharap yang sama. Saya aja juga kepingin teman-teman menjadi ibu rumah tangga, nantinya bisa ngurus anak, masak untuk suami, untuk anak. Itu pasti orang kita tuh nikah ya, yang pastinya kepingin lah menjadi ibu rumah tangga yang baik kayak gitu. Tapi kan untuk saat ini memang saya masih terikat kontrak teman-teman, jadi ya harus bertanggung jawab karena saya kan baru yang namanya tambah kontrak, renew
ya. Jadi harus bertahan lagi selama 2 tahun kayak gitu. Jadi di sini buat teman-teman misalkan kalian masih pemula ya kayak gitu, masih ada sisa 80 atau bahkan 100 dolar, itu masih bisa dikirim kok Mbak ya. Kalian kirim yang 50 atau 60 buat pegangan 35, yang 5 dolar buat ongkos kirim, atau bahkan kalian bisa minta tolong sama majikan. Tapi di sini ingat, kalau kirim uang jangan lupa minta resit atau tanda bukti ya Mbak ya. Itu sangat-sangat penting banget. Misalkan ya suatu saat nanti uang kalian itu misalkan nggak sampai di Indonesia, kalian bisa komplain kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian sudah kirim uangnya tapi uangnya nggak nyampe-nyampe ke Indonesia dan kalian nggak punya resitnya, wah itu nggak bisa. Kalian nggak bisa mengadu, kalian nggak bisa komplain kemana-mana juga nggak bisa kayak gitu ya. Jadi di sini buat teman-teman saya semuanya, misalkan kalau mau kirim uang ya resitnya harus diminta, itu penting. Tanda bukti itu penting banget. Misalkan uangnya nggak nyampe ke Indonesia, kita bisa mengadu, kita bisa komplain ya, seperti itu. Jadi di sini buat teman-teman yang masih pemula, masih dalam tahap potongan, semangat ya Mbak ya. Saya dulu juga seperti itu Mbak. Saya potongan 8 bulan Mbak ya, dan sisa potongan saya waktu itu hanya 5 dolar. Bayangkan 5 dolar itu untuk apa teman-teman? Nggak bisa buat beli apa-apa, nggak bisa. Beli pulsa aja nggak cukup ya. Tapi alhamdulillah waktu itu kan yang namanya sabun, sampo, sotek itu semua dikasih sama majikan ya. Alhamdulillahnya di situ loh ya. Kalau misalkan saya itu semuanya beli sendiri, terus uang dari mana ya, saya nggak bisa. Tapi alhamdulillah waktu pertama kali datang ke Singapura, saya itu dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik, semuanya baik ya, nggak memandang rendah, enggak ya. Meskipun majikan makan apa ya, saya tuh selalu dikasih meskipun hanya sedikit, itu alhamdulillah banget. Dan di situ saya bisa bertahan 6 tahun teman-teman, di satu majikan tuh 6 tahun. Tapi ya itu tadi perjalanannya, waktu adaptasi dengan keluarga majikan nggak mudah ya. Saya hampir setiap hari sampai 1 tahun tuh masih nangis terus, masih nangis, teringat dengan ibu ya. Kan saya kan orang waktu itu pertama kali datang ke Singapura belum nikah teman-teman ya, masih mbok-mbokan kayak gitu ya, biasa ya. Waktu itu saya telepon sama ibu, Bu saya mau pulang aja Bu, 1 tahun udah ada uang, saya mau pulang. Ditikat sendiri, kamu pulang mau ngapain, di Indonesia kerja apa, di Indonesia mana ada gaji yang seperti itu kayak gitu. Akhirnya bangkit lagi, semangat lagi. Akhirnya bisa sampai finish 2 tahun teman-teman. Itu semua berkat support, berkat dukungan, berkat doa dari orang tua saya teman-teman. Alhamdulillah. Dan sampai saat ini alhamdulillah, pokoknya tetap bersyukur semua ini. Kalau misalkan kita yang ada di luar negeri ini nggak ada doa dari orang tua, nggak ada support dari keluarga, kita nggak bisa mungkin bertahan selama ini teman-teman ya. Kita bertahan karena kita ada yang mensupport kayak gitu. Dan kita di sini juga harus tetap semangat ya. Kita di sini juga nggak boleh seenak kita sendiri. Misalkan kita ada liburan ya, waktunya untuk telepon keluarga ya telepon keluarga ya. Misalkan kita sudah punya yang namanya gaji penuh ya, kita harus nabung teman-teman. Jangan sampai kita di sini berhambur-hamburan shopping kayak gitu. Jangan, nanti yang ada penyesalan. Karena apa teman-teman? Ingatlah, di Indonesia itu cari uang susah, cari kerja juga susah ya. Kita yang sudah ada di luar negeri dan berpeluang, masih punya kesempatan ya. Saya di sini juga ngasih saran buat teman-teman misalkan yang belum punya bank sendiri, yang belum punya bank pribadi, ayo buka rekening bank BNI di City Plaza ya. Itu ada di lantai 1 dengan syarat bawa paspor, work permit dan juga uang. Itu aja Mbak syaratnya ya. Itu ada di City Plaza lantai 1 mulai jam 10 pagi hingga jam 4 sore setiap minggu aja Mbak ya, untuk buka rekening ya. Nanti misalkan kalian itu dalam 3 hari kemudian itu kan nantinya PIN udah aktif ya, kalian harus pergi ke Raffles untuk mengganti PIN baru. Untuk teman-teman yang nggak bisa cara mengganti PIN baru itu bagaimana toh Mbak? Nah nanti siapa tahu kita bisa ketemu di Raffles, nanti akan saya ajarin cara ganti PIN yang baru
gampang banget teman-teman ya. Cara ganti PIN yang baru itu gampang banget. Yang penting saat ganti PIN itu PIN baru harus dicatat ya, jangan sampai lupa. Karena kemarin kejadian saya itu bertemu dengan teman yang ada di Raffles sana, katanya PIN-nya lupa. Terus kartunya sudah dimasukkan, keluarkan, masukkan, keluarkan tuh lebih dari 3 kali. Itu tandanya sudah terblokir, nggak bisa. Dan kalau sudah terblokir kartu ATM itu harus ngurusnya ke Raffles. Di samping ATM itu ada office-nya, ada pusatnya di situ. Itu hanya bisa diurus dari hari Senin sampai Jumat saja ya, Sabtu Minggu nggak buka. Susah banget kan, itu kan di saat kita bekerja. Iya, misalkan kalau majikan ngasih izin, kalau majikan nggak ngasih izin kita nggak bisa ngurus ya. Jadi harus hati-hati dalam menggunakan ATM BNI ya. Saat kalian ganti PIN atau saat kalian mau transfer uang atau cek saldo di Raffles Place itu harus hati-hati ya, seperti itu. Pokoknya harus benar-benar hati-hati banget. Buat kalian yang gampang-gampang lupa, dicatat nomor PIN-nya ya. Misalkan nanti mau cek saldo atau mau transfer uang kayak gitu kan mudah. Lihat aja di bukunya sudah dicatat nomor PIN-nya, seperti itu. Karena apa teman-teman? Misalkan kita di sini berlama-lama sudah bertahun-tahun bekerja di Singapura tapi nggak punya rekening pribadi, itu sangat rugi sekali. Karena apa? Berapapun uang yang kita cari, kalau misalkan kita kirim semuanya ke Indonesia, semuanya bakalan ludes, semuanya bakalan habis. Uang tuh enak banget, carinya itu loh yang susah, penuh dengan perjuangan. Benar apa enggak? Leres napa mboten? Nggih napa mboten? Nggih. Saat kita berjuang mencari gaji 1 bulan, kita itu penuh dengan perjuangan. Kadang kita kena maki-maki, kena komplain, kena marah. Terus saat kita gajian, apakah kita cuman pegang sebentar terus semuanya lewat? Kalau bisa jangan. Harus bisa memanage keuangan. Misalkan ini jatah untuk anak berapa, jatah untuk orang tua berapa, terus yang ditabung berapa, untuk diri sendiri berapa. Itu semua harus di-manage teman-teman ya. Harus benar-benar dikontrol. Jangan sampai semua uang gaji kita habis, nanti ujung-ujungnya finish kontrak bingung. Lah, finish kontrak nggak ada tabungan, ini bagaimana toh? Lah uangnya sudah habis. Kalian nggak hati-hati dalam memanage keuangan, nanti akhirnya tambah lagi kontrak. Mau sampai kapan ninggalin keluarga Mbak? Ya kalau bisa mulai saat ini kalian harus nabung demi nantinya kalau kalian sudah benar-benar capek itu sudah punya modal sendiri ya, seperti itu. Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat, dan di sini nggak lupa juga saya selalu memberikan support, memberikan doa buat kalian semuanya. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, semoga dipertemukan dengan keluarga majikan yang sudah ada di Singapura. Semoga semuanya pada betah, nyaman ya. Mbak-mbak harus semangat Mbak demi masa depan. Ingatlah dengan tujuan awal kalian, bahwasanya kita bekerja ke luar negeri ini kepingin merubah nasib. Kita kerja ke luar negeri ini kepingin yang namanya mencari modal untuk nantinya setelah pulang ke Indonesia. Untuk itu harus tetap semangat. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye-bye.